Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan kembali memulaikan renungan kita pada saat malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji Engkau Tuhan. Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini.
Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami ingin tetap dekat dengan Engkau Tuhan, selalu berada dekat dengan Engkau Yesus. Mari Tuhan pegang tangan kami untuk kami terus berada di sisi-Mu Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau Allah yang baik atas kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami menserahkan dalam tangan-Mu kalau kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan layakkan kami Tuhan untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jumpa lagi kita di hari ini ya. Bersyukur kembali semua oleh karena anugerah Tuhan kita boleh sehat, kuat, dipelihara Tuhan. Oleh sebab itu jangan lupa bersyukur dan ingat Tuhan selalu bahwa dalam hal apapun, setiap kondisi hidup kita yang terjadi, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Dia itu Allah yang setia, ya. Dia Allah yang selalu berbuat hal yang baik, ya, bahkan yang terbaik buat kita Dia selalu menyediakan buat kita semua. Oke, langsung saja tidak berlambatan waktu, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27, ya. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya, ya, garis bawahi menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita, orang yang dalam Tuhan, kita berusaha, berlomba, berlari sebegitu rupa untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi yang telah disediakan Allah. Ya, ayat 26 berkata, sebab itu, ini Rasul Paulus, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, ya. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, penting bagi kita seorang di dalam Tuhan, pengikut Kristus, ya, untuk menjadi berkat, menjadi terang, terlebih memenangkan banyak jiwa, bersaksi tentang Tuhan. Sebelum melangkah jauh ke sana, ada hal yang perlu kita lakukan, yaitu mempersiapkan diri terlebih dahulu, ya, supaya ketika kita melakukan segala sesuatu, ya, tidak ada kecelaan atau kekurangan, ya. Paulus bilang tadi, aku melatih tubuhku, ya, sedemikian rupa. Oke, mari kita bahas ayat per ayat. Di ayat 24, ya, 1 Korintus pasal 5 ayat 24 berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Ini Rasul Paulus memberi gambaran bahwa ada satu gelanggang pertandingan dan di mana semua orang itu berlomba-lomba berlari, ya. Tetapi yang mereka lombakan atau yang mereka ikut sertakan, ya, itu merupakan hadiah yang fana, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat setiap perlombaan yang mungkin kita nonton di TV, dimanapun itu semua ada hadiahnya. Mereka yang turut berlomba itu hadiahnya. Tetapi sekali lagi Paulus bilang apa yang mereka kejar itu merupakan hadiah yang fana, ya, yang mudah dimakan oleh waktu, ya. Dan dikatakan Paulus memberi satu statement bahwa karena itu larilah begitu rupa. Jadi gambaran yang dipakai oleh dunia itu dipakai Rasul Paulus untuk kita belajar bahwa kalau kita melihat orang dunia saja ketika ikut perlombaan, mereka punya satu kesiapan yang matang, gitu, ya. Kalau mereka seorang pelari, mereka akan lari begitu rupa, ya, tidak sekedar bermain-main. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata di bagian terakhir dari ayat 24, dia berkata bahwa karena itu larilah begitu rupa supaya kamu memperolehnya. Artinya ingat bahwa di dalam Tuhan kita pun sedang berlomba-lomba untuk mencapai yang namanya mahkota.
untuk mencapai yang namanya hadiah yang dari Tuhan. Tetapi untuk mencapai semuanya itu, Paulus bilang kamu harus berlari begitu rupa. Di balik kata berlari ada kesiapan, ya. Jadi penting sekali kesiapan kita, ya. Jangan hanya bermodalkan keyakinan gitu. Oh, saya percaya Yesus, saya bisa menjadi berkat, saya bisa begini enggak. Tapi sebelum melangkah jauh ke sana, saudara harus mempersiapkan diri, ya. Makanya Paulus bilang karena itu larilah sebegitu rupa supaya kamu memperolehnya. Ya, ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, ya, ini yang tadi saya katakan, mereka yang ikut perlombaan, mereka itu belajar untuk menguasai dirinya dalam segala hal. Kalau kita belajar dari pelari, sekali lagi, mulai dari cara mereka beristirahat, mereka latihan, pola makan, gaya hidup dan lain sebagainya itu harus dijaga, ya. Sehingga dikatakan mereka yang mengikut perlombaan atau yang berlari dan lain sebagainya itu mereka harus punya yang namanya penguasaan diri dalam segala hal. Lihat kalau orang dunia saja bisa sedisiplin itu, apalagi kita yang di dalam Tuhan, ya. Mereka menguasai dirinya dalam segala hal, ya. Kemudian Rasul Paulus berkata lagi, mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, yang tadi saya katakan. Ya, mahkota yang habis dimakan oleh waktu, ya kan? Mereka berbuat seperti itu seperti menyakiti hati mereka hanya untuk mahkota yang fana. Nah, kita yang di dalam Tuhan, kita tidak sedang berlomba untuk memperoleh mahkota yang fana. Puji Tuhan kalau saudara diapresiasi dari orang, tetapi bukan itu tujuan kita. Kita sedang berlari untuk menerima mahkota yang daripada Tuhan, gift yang dari Tuhan, pemberian yang daripada Allah. Oleh sebab itu larilah sebegitu rupa, ya. Dikatakan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Mereka yang di luar Tuhan. Tetapi kita, sekali lagi, kita yang di dalam Tuhan, kita menguasai diri, kita menjaga hidup kita, kita berusaha, ya, untuk selalu punya hal yang baik, kesiapan yang matang dalam segala hal. Untuk apa? Untuk memperoleh mahkota yang abadi yang disediakan oleh Allah. Ini yang kita kejar, ya. Sehingga mata kita tidak tertuju kepada hal-hal yang jasmani, ya. Tapi kita yang berlomba, yang di dalam Tuhan, kita berlari begitu rupa, kita menguasai diri kita dalam segala hal untuk mahkota yang abadi yang disediakan dari Allah kepada kita, ya. Oleh sebab itu, ya, ayat 27 ini menjadi ayat kunci bagi kita semua. Ayat 27 berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, ya. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya apa? Supaya ketika aku memberitakan Injil, supaya ketika aku melayani, supaya ketika mereka tahu aku seorang pengikut Kristus, jangan sampai ketika kehidupanku hadir di mereka, aku ditolak. Seringkali kita mengalami yang namanya penolakan, ya. Tidak apa-apa kalau kita ditolak karena kebenaran, puji Tuhan, ya. Tetapi ditolak dalam hal yang lain, hati-hati, ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus dengan penuh kasih dia menasihatkan kita, jemaat Korintus maupun kita sekalian yang ada. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya apapun yang aku kerjakan, baik itu pelayanan, pekerjaan, itu tidak ditolak oleh orang. Supaya yang dikatakan kamu adalah terang, kamu adalah garam, kamu adalah anak Tuhan, itu akan orang melihat, orang dapat merasakan. Karena apa? Sebelum kita melangkah jauh di sana, ada yang namanya kesiapan diri sendiri, ya. Ada yang dinamakan melatih tubuh dan ada yang dinamakan menguasai seluruhnya, ya. Aku melatih tubuhku dan aku menguasai seluruhnya, ya. Oleh sebab itu seperti yang dikatakan dalam Efesus, ya, perhatikanlah hidupmu dengan seksama, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, ya. Tahu mempergunakan waktu, ya. Supaya kita bisa seperti yang dikatakan dalam Korintus. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, ya. Aku bukan seorang pelari yang
lari tanpa tujuan. Gak tahu hidup ini mau kemana, yang penting saya melayani. Iya melayani, tetapi melayani itu punya tujuan. Yang penting saya ikut Kristus, iya tahu, tapi yang ikut Kristus ada tujuannya ya. Aku bukan seorang pelari yang tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kenapa? Karena aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi inti dari semuanya adalah bagaimana pentingnya sebuah kesiapan diri kita, apalagi menjelang hari-hari di mana Kristus itu akan datang. Latih hidup kita sedemikian rupa ya. Puji Tuhan kalau saudara merasa penuh dengan pergumulan hanya oleh karena melakukan firman Tuhan, saudara dicela oleh karena kebenaran firman Tuhan ya. Sekali lagi firman Tuhan katakan, kita yang berlomba-lomba, kita yang capek-capek, susah menderita, itu karena hanya demi mahkota yang abadi yang akan Tuhan sediakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu tetap semangat ya, jalani hidup dengan penuh sukacita, minta pimpinan Tuhan, berdoa agar engkau disertai oleh Tuhan. Saya rasa itu saja yang harus kita perlu perhatikan di hari-hari ini, bagaimana kesiapan kita itu penting untuk nama Tuhan dimuliakan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang menjaga, melindungi, memelihara, karena kami tahu Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami selalu dalam kekurangan, kelemahan kami, tapi kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, memberikan kami sukacita, semangat yang baru, terlebih kekuatan yang daripada Tuhan, terlebih hikmat-Mu berikan kepada kami supaya kami tahu menjalani hidup kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk semua ini, berdoa untuk hamba-hamba-Mu, bahkan berdoa untuk jemaat-Mu. Biarlah Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan, Allah berkati, keluar masuk mereka diberkati, Tuhan sertai, lindungi. Tuhan suami, istri, anak, cucu, menantu, bahkan keluarga besar mereka tinggal dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.